Film diawali dengan memperlihatkan sebuah restoran legendaris bernama Restoran Seven. Restoran ini sangat terkenal dan saat ini media sedang meliput restoran yang sangat terkenal ini. Restoran Seven sangat terkenal berkat chef berbakat bernama Sky. Dia adalah kunci dari masakan enak yang ada di restoran ini. Sky memasak dengan teknik tradisional. Untuk makan di restoran ini semua orang harus antri. Sky tidak pandang bulu walaupun pelanggannya adalah orang penting, Sky tetap menyuruhnya untuk antri. Kemudian diperlihatkan seorang chef bernama Paul. Hari ini dia sedang bertugas untuk memasak hidangan istimewa untuk keluarga kerajaan. Paul menghidangkan makanannya ke hadapan ratu dan raja, makanannya sangat simpel dan cantik. Ratu memakannya, Paul pun menjelaskan tentang makanannya, dan ratu sangat menyukai masakan Paul. Makanannya dipuji oleh ratu, seketika Paul menjadi viral. Semua anggota restoran sangat bangga dengan Paul. Dan Paul akhirnya ditunjuk sebagai chef eksekutif untuk seluruh franchise Art Nouveau. Namun anehnya, Paul menolak tawaran itu, dan mengatakan bahwa dia akan pergi ke Cina, karena dia akan mengejar cita-citanya yang lebih tinggi bersama kekasihnya bernama Mayo. Mereka akan membuka restoran sendiri di China. Mayo dan Paul mulai membuka restoran mereka. Restoran mereka bertipe restoran bintang 5 yang sangat mewah. Mereka bahkan membuat acara grand opening yang ramai untuk restoran mereka. Restoran mereka diberi nama Stellar. Dan ternyata restoran Stellar didirikan di depan restoran Seven. Dan membuat restoran Seven sedikit sepi sampai akhirnya pegawai restoran Seven membuat promo semua hidangan diberi harga $5. Hal ini membuat sedikit keributan karena aksi restoran Seven diprotes oleh restoran Stellar. Dan di tengah keributan itu, para karyawan masing-masing restoran akhirnya menyuruh chef mereka untuk bertanding, memperlihatkan siapa yang benar-benar chef sesungguhnya. Karena dilihat semua orang, Sky dan Paul akhirnya bertanding. Pertandingan diawali dengan skill memotong. Paul memulainya terlebih dahulu. Paul memotong ikan dan mengambil duri ikan dengan sangat mudah. Dilanjutkan dengan Sky. Sky memotong ikan itu menjadi beberapa bagian dengan tekniknya. Dan memisahkan daging dari kulit ikan. Tak lama kemudian, seorang pria datang. Ternyata pria ini tahu, bahwa Paul dan Sky ternyata sudah sama-sama mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tantangan chef internasional. Dan hasil dari kompetisi tersebut akan mempengaruhi Spring Avenue di masa depan. Selanjutnya TV meliput restoran Stellar. Paul pun menjelaskan dengan baik masakan yang sangat elegan yang telah dibuatnya. Paul memasak dengan metode terkini. Dia tipe orang yang terus berinovasi dan memperbaharui setiap masakannya. Melihat tayangan Paul di TV, membuat Uni khawatir, takut skill masak Sky yang tradisional akan kalah dengan teknik masak Paul yang lebih kekinian. Karena sekarang pun pelanggan mereka mulai sepi dan berpindah ke Stellar. Namun Sky yakin, walaupun dia menggunakan teknik tradisional, dia akan mampu bersaing dengan Paul. Esoknya, TV mengumumkan restoran pilihan pemirsa yang akan masuk ke dalam final Chef Place. Dan yang terpilih adalah restoran Seven dan Stellar. Dua pemenang tersebut mendapat kesempatan untuk menghadiri kompetisi kuliner internasional dan menantang dewa masakan. Yaitu Mountain Kou, seorang dewa masak yang sudah menjadi juara bertahan. Yang ternyata adalah ayah dari Sky, yang sudah meninggalkan Sky sejak kecil. Bahkan saat diwawancarai, Mountain mengatakan bahwa dia tidak mengenal Sky, walaupun marga mereka sama-sama Kou. Wartawan mengatakan bahwa ada sumber yang memberitahu bahwa Sky adalah anak dari Mountain, namun Mountain membantahnya dan langsung meninggalkan sesi wawancara. Selanjutnya, Mayo datang ke restoran Seven. Dia mengundang Uni dan Sky untuk makan di restoran Stellar. Sky dan Uni akhirnya datang ke restoran Stellar. Pertama, mereka disuguhi telur ceplok. Mereka merasa sedang diremehkan. Namun setelah mereka memakan telur itu, ternyata itu bukan telur ceplok, namun itu adalah puding mangga. Sky pun terdiam.
Selanjutnya mereka diberi makanan yang berbentuk seperti pot bunga. Mereka seperti sedang dipermalukan, namun ternyata itu adalah salad. Dan untuk memakannya, mereka harus menyiram pot itu terlebih dahulu. Sky marah, dia merasa sedang dibodohi dan langsung menghampiri Paul. Dan marah pada Paul yang seperti sedang pamer dengan Sky. Paul akhirnya mengambil sebuah daging Wagyu A5. Dan menantang Sky untuk memasak daging itu, Sky pun langsung memasak daging itu di depan Paul. Dengan teknik tradisionalnya, sedangkan Paul memasak dengan teknik kekiniannya. Paul seolah menyindir skill Sky yang memasak hanya dengan teknik tradisional dan tidak mau berimprovisasi. Sky pun menerima masakan Paul dan mencium aromanya, setelah itu Sky langsung pergi. Dan Paul memakan masakan Sky. Dan ini reaksinya. Sky akhirnya merenung, apakah yang dikatakan ayahnya bahwa dirinya tidak berbakat menjadi koki itu benar. Tak lama kemudian, paman Sky bernama Seven menelpon Sky. Dan menyuruhnya untuk menemuinya. Sesampainya di sana Sky kaget, karena dia tidak diberitahu bahwa di sana ada ayahnya. Sky tidak mengakui dia ayahnya, karena Mountain sudah tidak mengakui Sky di wawancara. Namun Mountain mengatakan bahwa dia tidak ingin Sky tertekan karena menjadi anak dari Dewa Masak, sedangkan Sky hanyalah koki biasa yang merintis karir di warung. Sky sangat sakit hati mendengar itu, dan akan membuktikan pada ayahnya bahwa dia bisa mengalahkan Dewa Masak. Ladies and gentlemen, Esoknya, pertandingan final Chef Please dimulai. Acara ini disiarkan di TV internasional. Paul dan Sky mulai menaiki panggung, mereka mulai bersiap di stage-nya masing-masing. Para master masakan dan chef terbaik menjadi juri di sana, peserta harus menyelesaikan hidangannya dalam 90 menit, pemenang akan pergi ke Macau dan bertanding melawan Dewa Masak. Pertandingan dimulai, tema masakan kali ini adalah bebek. Paul memblender bebeknya dan memasukkannya ke freezer. Sedangkan Sky hanya mengambil kulit bebeknya dan mengisi dengan bahan yang lain. Kemudian dibungkus dengan daun, dan memasak bebek itu menggunakan pasir. Sedangkan Paul hanya sedikit memanasi daging bebek itu dan memotongnya dengan pisau panas. Paul sudah mulai plating. Masakan Paul terlihat sangat menarik. Sky mulai mengangkat bebeknya, dan waktu memasak akhirnya habis. Pertama, para juri mencicipi masakan Paul. Hidangan Paul diberi nama pasta daging Prancis. Masakan Paul sangat kreatif dan di lidah juri, masakan Paul terasa sangat enak. Sekarang giliran hidangan Sky, yaitu daging pengemis yin yang. Dengan teknik tradisionalnya, Sky berhasil membuat juri takjub dengan rasa bebek yang dia masak. Penilaian akhirnya dimulai. Juri memberi nilai 999 dan 10 untuk Paul dengan total 37 poin untuk Paul. Sedangkan Sky mendapat skor 10-109, namun sayangnya juri terakhir memberinya nilai 8. Dan membuat skor mereka imbang. Karena imbang, MC akhirnya memanggil ketua juri untuk memberikan keputusan akhir. Ketua juri sangat menyukai makanan Sky. Juri menganggap skill Sky seperti Grandmaster. Namun ternyata ketua jurilah yang memberi Sky nilai 8 karena dia merasa hidangannya tidak cocok untuk dihidangkan di acara besar seperti ini, dan akhirnya ketua juri memutuskan Stellar yang memenangkan pertandingan. Sky kalah di kompetisi ini. Sky pun langsung pergi meninggalkan panggung. Dan merasa bahwa ucapan ayahnya adalah benar. Setelah kalah, Sky pergi dan tidak kembali ke restoran Seven. Sky menghabiskan waktunya untuk bermain game. Paman Seven mencoba menemani Sky. Sky merasa bahwa dia sudah mencemarkan nama baik restoran. Namun paman menyuruh Sky menyingkirkan pikiran itu jika ingin terlepas dari bayang-bayang ayahnya. Sedangkan Paul sedang sangat bahagia karena memenangkan pertandingan ini, namun sayangnya, petinggi di restorannya berencana untuk mengirim Mayo untuk mewakili pertandingan di Macau. Karena Mayo cantik dan pasti akan lebih enak dipandang daripada Paul. Padahal Mayo belum berada di tingkatan Master Chef. Mayo datang, sambil membawa 2 gelas sup yang satu diberi garam dan yang satu tidak. Mayo menyuruh Paul mencicipinya.
Ternyata Paul adalah orang yang kehilangan indera perasanya. Dan tentu saja tidak memenuhi syarat sebagai Master Chef. Selama ini Paul mengandalkan buku catatannya untuk memasak. Dan tentu saja hal ini tidak pantas dilakukan oleh Master Chef. Paul sangat marah pada mereka karena merasa hanya dimanfaatkan. Paul akhirnya pergi dan mabuk-mabukan. Tidak sengaja Sky melihatnya. Paul mengatakan pada Sky bahwa Mountain adalah idolanya, dan dia ingin menjadi dewa masakan. Sky akhirnya mengatakan bahwa Mountain adalah ayahnya, namun tentu saja Paul tidak percaya. Sky mengatakan bahwa ayahnya meninggalkannya saat umur 10 tahun. Dan Sky bertekad untuk membuktikan bahwa dirinya bisa sukses. Paul akhirnya mengatakan pada Sky bahwa dia sudah diusir dari Stellar. Sky akhirnya mengajak Paul ke Seven. Ternyata para petinggi Stellar sedang menemui Paman Seven untuk membeli restoran Seven dengan harga yang sangat mahal. Namun Paman Seven menolaknya, dan Stellar mengancam akan mengadukannya ke pemerintah supaya restoran Seven dihancurkan. Paul dan Sky datang, dan Paul mengatakan bahwa dia akan ke Macau mengikuti pertandingan bersama Sky, karena Paul yang berhak bertanding di kompetisi itu. Sky akhirnya mengajari Paul bagaimana cara memasak dengan teknik tradisional. Mereka berlatih dan memasak bersama setiap hari sambil menunggu pertandingan ke Macau. Pertandingan tantangan chef tertinggi di dunia akhirnya dimulai. Peserta yang akan mengikuti kompetisi ini ada 4 pasang dan 1 peserta. Sky bersama Paul, dan Mayo sendirian. Mereka semua akan bertanding dan pemenangnya akan menantang dewa masak. Para peserta mulai memasak masakan masing-masing. Juri di kompetisi ini adalah orang-orang penting di bidang kuliner. Para peserta mencoba memasak masakan terbaik mereka. Mereka memplating masakan mereka dengan sangat cantik, dan waktu memasak pun selesai. Para juri mulai mencicipi hidangan setiap peserta. Semua makanan sangat enak, dan juri akhirnya memutuskan pemenang di pertandingan tertinggi ini. Dan pemenangnya adalah Sky dan Paul. Mereka memenangkan pertandingan ini berkat hidangan pasta tahu yang dipadukan dengan pasta daging dan beberapa buah-buahan. Dan beberapa hari lagi mereka akan menghadapi dewa masak. Dan ternyata hanya 1 peserta yang boleh menantang dewa masak. Paul tahu bahwa mengalahkan dewa masak adalah impian Sky. Dan Paul menyuruh Sky saja yang bertanding. Pertandingan Sky dan ayahnya pun dimulai. Sky menyiapkan mentalnya untuk menghadapi ayahnya, yang merupakan juara berturut-turut sebagai dewa masakan. Mountain datang, dan tak lama kemudian pertandingan dimulai. Mountain mulai memasak, namun Sky masih berdiam diri. Sampai membuat Mountain greget dan Mountain akhirnya memukul Sky, dan menyuruh Sky untuk segera menunjukkan kemampuannya. Mereka berdua akhirnya memulai memasak. Mountain membuat makanan dengan bertema gulali, namun dihias layaknya sebuah gunung berapi. Waktu habis, masakan Mountain dihidangkan di hadapan juri, hidangannya sangat unik dan rasanya sangat enak. Sedangkan Sky ternyata hanya memasak 1 mangkuk mie, dan memberikannya pada Mountain. Mountain pun menerimanya. Ternyata mie ini adalah mie yang dulu dibuat Mountain untuk Sky, masakan andalan Mountain. Mountain merasa Sky berhasil membuatnya. Mountain pun memakannya di depan ribuan orang yang menonton, dan menyanjung makanan Sky. Dan Sky akhirnya menjadi dewa masak selanjutnya, melengsarkan ayahnya. Dan film pun tamat.